Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Revita Setiani dengan NIM 2502012020 kelas SIA. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan memberikan tutorial tentang koneksi database. Nah, nanti pada materi koneksi database ini, videonya akan saya bagi menjadi beberapa part. Nah, oke, yang pertama dulu, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkoneksikan database MySQL ke Java NetBeans. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui, untuk mengoneksikan database ke Java NetBeans itu tidak bisa langsung terkoneksi. Nah, kita membutuhkan sebuah konektor yang nantinya itu akan menghubungkan antara database kita dengan Java NetBeans gitu. Nah, konektor yang kita butuhkan untuk mengkoneksikan itu adalah MySQL konektor karena kita menggunakan database MySQL gitu. Nah, apa sih MySQL konektor itu? Nah, MySQL konektor itu seperti yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya ya, untuk penghubung. Nah, jadi MySQL konektor itu adalah library atau driver yang digunakan yang digunakan agar Java bisa terhubung dengan database MySQL gitu. Nah, jadi langkah pertamanya itu kita download dulu MySQL konektornya gitu. Oke, langkahnya di sini ini sudah disiapkan drive atau file MySQL connector. Kita juga bisa cari di Chrome atau di mana. Nah, di sini MySQL connector versinya itu ini. Karena kita menggunakan Java NetBeans ya. Nah, jadi ini versinya ini 8.031 itu sesuai dengan versi XAMPP kita. Nah, ini nanti karena ini di drive jadi ini diklik download di sini. Karena ini sudah saya download ya. Jadi ada di sini sebentar. Nah, ini sudah saya download. MySQL konektornya ada di sini. MySQL konektor J8.031 jar. Nah, gitu. Oke. Nah, setelah MySQL konektornya ini terdownload gitu, kita masukkan atau ekstrak ke dalam project kita. Nah, project kita ini membuat form data diri mahasiswa sederhana gitu. Nah, untuk agar database bisa mengkoneksi atau terhubung dengan Java ini, kita perlu memasukkan atau mengekstrak tadi ya SQL connector itu. Nah, caranya pada bagian libraries di sini. Nah, kita klik kanan, lalu ada di jar atau folder karena tadi filenya itu berbentuk jar ya. Jadi di sini kita klik. Nah, di sini. Ini untuk folder downloadnya ada di sini. Nah, kita klik ini. Kita bisa pilih ini lalu klik open gitu. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini berarti konektornya itu udah ada dalam project kita gitu. Jadi penghubung antara database dan Java NetBeans-nya sudah masuk ke libraries project kita begitu. Oke, setelah konektornya itu terpasang atau sudah kita masukkan ke dalam libraries, nah setelah itu kita masuk ke tahap coding koneksi database-nya atau source code di sini. Nah, codingan database yang pertama kali di coding itu adalah codingan koneksi. Nah, codingan koneksi database itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu koneksi utama atau generate code dan koneksi form Windows Open. Nah, koneksi form Windows Open itu merupakan koneksi database ketika form kita dibuka, maka otomatis memanggil database kita. Nah, oke. Yang pertama di sini kita akan codingan koneksi yang pertama gitu, memberikan kode untuk codingan koneksi yang pertama itu yaitu koneksi utama atau generate code. Nah, kita langsung saja di search ini. Nah, ini ada merah-merahnya semua soalnya di sini belum ada codingan koneksinya atau apa kode source kode untuk mengkoneksikan itu. Nah, nanti di sini saya tidak mengetikkan satu persatu, jadi saya langsung copy paste kodenya saja untuk mempersingkat waktu dan nanti akan langsung saya jelaskan begitu. Nah, oke, di sini langsung kita copy paste saja. Yang pertama ini untuk kodenya ya. Nah, ini bisa kita taruh di paling atas. Nah, ini. Nah, ini itu maksudnya package mahasiswa itu ini menentukan nama package. Nah, ini data mahasiswa itu berarti ada di package sebelah sini itu di project kita itu. Kemudian import Java SQL ini, bintang ini import semua library SQL untuk koneksi ke database gitu. Kemudian ada import Java Swing J Option Pen ini, itu maksudnya itu
untuk menampilkan pesan atau pop-up. Nah, ini untuk import Java Swing Table ini untuk mengelola tabel, karena nanti pada part 3 itu kita akan membuat data yang sudah kita inputkan itu akan tampil di sini di program kita nanti ini di form data mahasiswa itu gitu. Nah, setelah import ini, selanjutnya itu ada ini. Nah, ini yang merupakan koneksi utama ya. Jadi di sini. Nah, ini public class data mahasiswa. Jadi kita itu membuat class mahasiswa. Nah, ini membuat class form. Nah, ini maksudnya extend Java Swing JFrame itu kita membuat class form GUI yang tadi ini desain itu berbasis JFrame gitu. Nah, kemudian ada string koneksi ini JDBC MySQL localhost. Ini maksudnya itu URL yang untuk menghubungkan ke database DBMHS. Nah, nanti itu project ini atau desain ini itu JFrame ini itu akan menghubung ke DBMHS yang ada di XAMPP. Nah, ini. Nah, di sini ini ada DBMHS. Nah, gitu. Jadi URL untuk menghubungkan ke database ini, data DBMHS. Dan nanti segala data yang diinputkan itu akan masuk ke database ini gitu. Nah, kemudian ini ada string user dan string pass. Ini itu username database dan ini password database. Nah, ini tuh bawaan ya root ini, dan ini string passwordnya ini kosong. Nah, karena database-nya itu nggak kita kunci begitu. Kemudian ada ini connection ini itu objek untuk koneksi ke database, dan SQL statement ini untuk menjalankan perintah SQL gitu. Nah, kemudian di sini ada public data MHS ini. Nah, di sini itu merupakan metode awal saat form dijalankan. Nah, ini di komponen itu merupakan generate kode dari NetBeans atau GUI gitu. Nah, ini yang di sini yang sudah saya masukkan tadi itu merupakan codingan utama. Koneksi utama. Nah, koneksi utama. Nah, tadi codingan koneksi database kan dibagi menjadi dua ya. Ini koneksi utama atau generate kode. Nah, sekarang kita akan memberikan codingan untuk koneksi database yang kedua, yaitu koneksi form Windows Opener begitu. Nah, untuk memberikan codingan form Windows Opener ini, kita bisa ke desain sini, lalu kita klik JFrame, kita klik kanan, event ini, kemudian window. Nah, ini ada window Opener. Nah, nanti kita ngasih kodenya atau codingnya itu kita lakukan di sini begitu. Oke, kita masukkan saja kodenya. Ini. Nah, begini. Nah, di sini akan muncul private void di sini, lalu kita masukkan kode. Nah, ini merupakan seleksi kondisi ya. Seleksi kondisi. Nah, try ini untuk mencoba. Nah, class for name ini itu memanggil driver MySQL gitu. Nah, ini ke MySQL karena ini pakai Java NetBeans jadi gini driver. Nah, kemudian connection driver manager itu menghubungkan Java ke database menggunakan ini tadi URL yang tadi koneksinya tadi, username sama password. Nah, kemudian statement connection ini, create statement itu membuat objek untuk menjalankan query gitu. Nah, kemudian ini catch-nya ini kan untuk seleksi kondisi ya, maka nanti kalau misal nggak kehubung, nggak terhubung atau connect ke database, nanti akan muncul pesan itu error atau nah ini koneksi gagal gitu. Kalau misal tidak terhubung ke database gitu, tidak terkonek gitu. Oke teman-teman, ini untuk cara untuk mengkoneksikan atau menghubungkan project kita ke database kita gitu. Nah, kita coba run dulu ya. Kita coba run dulu ini, apakah ada error atau belum terkoneksi. Nah berarti ini sudah terkoneksi begitu. Ini tidak ada pesan errornya, berarti project kita ini sudah terkoneksi ke database DBMHS begitu teman-teman. Nah, oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video part pertama ini, yaitu cara mengkoneksikan project Java NetBeans ini ke database MySQL kita itu. Nah, untuk di part 2-nya, di part
2-nya nanti saya akan menjelaskan cara membuat form simpan. Nah, di sini ini untuk menyimpan data-data yang diinput tadi agar masuk ke database ini ya. Itu. Nah, membuat form simpan data ini menggunakan Java NetBeans ini. Jadi nanti di video selanjutnya itu kita akan coding pada button simpan ini gitu, agar nanti data-data yang kita inputkan di sini itu bisa tersimpan ke database yang ada di sini, begitu teman-teman. Oke, cukup sekian video part 1 dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.